Partai Nasdem didirikan pada tanggal 11 November 2011. Pendiri utamanya adalah Surya Paloh yang sebelumnya membentuk Organisasi Masyarakat Nasional Demokrat yang menjadi cikal bakal dari partai ini. Latar belakang berdirinya Nasdem berasal dari keresahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran, maraknya korupsi, dan politik transaksional. Karena itu, Nasdem mengusung gagasan Restorasi Indonesia yang gerakannya untuk mengembalikan cita-cita bangsa sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pemilu 2014, Nasdem menjadi satu-satunya partai baru yang berhasil lolos ke DPR RI dengan memperoleh 36 kursi. Kemudian pada pemilu 2019 meningkat menjadi 59 kursi dan pada pemilu 2024 berhasil memperoleh 69 kursi DPR RI. Nasdem berasaskan Pancasila dan mengusung ideologi nasionalisme yang inklusif. Nasdem menekankan kepentingan politik gagasan, demokrasi musyawarah, dan semangat gotong royong. Selain itu, partai ini juga mengedepankan nilai ketuhanan, toleransi, dan persatuan bangsa. Platform politik utama Nasdem adalah Gerakan Restorasi Indonesia, yaitu upaya memperbaiki sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat agar lebih adil, bersih, dan demokrasi. Nasdem juga dikenal dengan slogan politik tanpa mahar yang bertujuan untuk memerangi praktik politik uang di pemilu maupun pilkada. Ketua Umum Partai Nasdem saat ini adalah Surya Paloh. Beberapa tokoh penting lainnya yaitu ada Saan Mustafa, Hermawi Taslim, dan Ahmad Syaroni. Nasdem memiliki struktur organisasi yang cukup luas di seluruh Indonesia dan aktif melakukan kaderisasi melalui Akademi Bela Negara atau ABN. Partai ini juga memberi ruang besar bagi generasi muda dan perempuan dalam politik. Basis pemilih Partai Nasdem didominasi oleh masyarakat kelas menengah, pemilih pemuda, kaum profesional, dan pemilih rasional. Wilayah kekuatan utama Nasdem berada di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dalam strategi kampanye, Nasdem sangat aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun Twitter. Nah, partai ini juga memanfaatkan kampanye digital untuk menjangkau generasi muda melalui konten kreatif dan narasi perubahan. Dalam politik nasional, Nasdem dikenal fleksibel dalam membangun koalisi dan sering menjadi penggerak koalisi baru. Dalam sistem multipartai Indonesia, Partai Nasdem berada di posisi tengah atau sentris dan berperan sebagai partai nasionalis yang cukup fleksibel. Kekuatan utama Nasdem adalah yang pertama kepemimpinan yang kuat, yang kedua branding media yang besar, ketiga serta konsistensi slogan gerakan perubahan. Namun, Nasdem juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap figur Surya Paloh sebagai tokoh sentral partai. Selain itu, Nasdem juga menghadapi kritik terkait yang pertama, kasus korupsi beberapa kader, yang kedua, politik dinasti, dan yang ketiga, dan sistem kaderisasi yang dianggap masih pragmatis. Meskipun begitu, Nasdem tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia. Kesimpulannya, Partai Nasdem merupakan partai nasionalis modern yang cukup berpengaruh dalam politik Indonesia. Melalui gagasan Restorasi Indonesia, Nasdem mencoba menghadirkan perubahan dan memperkuat demokrasi Indonesia. Walaupun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, Nasdem tetap menjadi salah satu kekuatan penting dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.